Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Miftahur Rahmah, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan nikmat yang begitu banyak. Salah satunya nikmat pagi ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan terbaik kita dalam setiap aspek kehidupan, juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat kepadanya akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi, yakni hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini memberi pesan penting kepada kita tentang bagaimana dalam beragama. Jadi bahwa dalam beragama ini kita tidak boleh sembarangan menambah ataupun mengurangi dalam hal syariat. Karena agama ini sudah Allah turunkan dengan sempurna. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahwa pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan untukmu agamamu, yakni Islam, dan telah aku cukupkan atasmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, jadi ayat ini jelas memberikan penegasan kepada kita bahwa Islam itu sudah syamil mutakamil. Islam itu sudah lengkap dan sempurna. Jadi tidak perlu lagi kita menambah-nambah dengan cara kita sendiri. Karena Rasulullah sebagai suri teladan kita, ya, beliau sudah memberikan contoh dari hal-hal yang besar, perkara-perkara yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ya, perkara besar itu contohnya seperti salat, puasa, zakat, haji, hingga perkara kecil ya, seperti adab makan, adab tidur, bahkan tersenyum pun sudah diatur, ya, sudah diatur dalam ajaran agama kita. Maka tidak perlu lagi kita membuat nama-nambah sendiri, gitu ya. Maka tugas kita hari ini sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam, bukan membuat hal-hal baru dalam hal ibadah, tetapi bagaimana menjalankan apa yang sudah diajarkan dengan sebaik-baiknya. Maka tema kita pagi ini adalah belajar membedakan mana yang sunnah, mana yang tradisi atau kebiasaan. Nah, tema ini kita pilih agar kita bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan beramal. Mana yang benar-benar tuntunan Rasulullah SAW dan mana yang sekedar kebiasaan masyarakat. Artinya bukan menyepelekan atau mengecilkan kebiasaan masyarakat, karena kebiasaan di masyarakat itu bukan berarti selalu salah, ya. Tapi maksudnya jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan menggeser atau mengganti hal-hal sunnah. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka insya Allah dengan memahami hadis ini kita akan bisa menjaga ibadah kita agar betul-betul diterima oleh Allah SWT, sekaligus tetap menghargai kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berkembang di tengah masyarakat kita. Jamaah yang muliakan Allah, mari kita dengarkan hadis yang kelima
dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita akan bedah sedikit demi sedikit makna daripada hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengadakan hal-hal baru dalam urusan kami ini, yaitu agama, dan bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Wa fi riwayatin Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Muslim dikatakan, barang siapa melakukan satu amalan yang bukan berasal dari perintah kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Nah, hadirin rahimakumullah, penjelasan sedikit dari hadis ini, ya, bahwa hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri dari baginda Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan gelar Ummul Mukminin, yakni ibunda orang-orang yang beriman. Nah, beliau juga mendapatkan nama kunyah. Nama kunyah ini nama panggilan. Nama panggilannya adalah Ummu Abdillah. Nah, pertanyaannya kenapa beliau dapat gelar Ummu Abdillah ini, padahal beliau kita tahu tidak punya keturunan, ya kan? Biasanya punya keturunan baru ada nama panggilan biasanya, misalnya Ummu Pati misalnya kan. Nah, tapi beliau mendapatkan nama panggilan yakni Ummu Abdullah. Ya, padahal beliau tidak memiliki anak. Nah, satu hari Bunda Aisyah ini, ya, beliau sedih. Kenapa sedih? Karena hampir setiap sahabiah, setiap perempuan-perempuan muslim pada saat muslimah, mereka rata-rata memiliki nama panggilan yang umumnya diambil dari nama anak laki-laki pertamanya. Nah, sedangkan beliau sendiri tidak punya anak. Nah, maka Rasulullah SAW memberi panggilan kepadanya dengan panggilan namanya Ummu Abdullah. Nah, Abdullah ini yang melekat pada nama dari Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair yang tak lain dari anak dari Asma binti Abu Bakar. Dia adalah Asma binti Abu Bakar, ini adalah kakaknya dari Aisyah. Nah, jadi Abdullah adalah keponakan dari Aisyah. Nah, maka beliau senang dengan nama panggilan itu. Nah, jadi hadis tadi Ummul Mukminin, ya, Ummu Abdillah. Nah, jadi Bunda Aisyah ini, ya, Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan satu-satunya istri Nabi yang beliau nikahi saat masih gadis. Nah, artinya yang lain itu janda semua. Nah, nah, pernikahan Rasulullah ini adalah perintah dari Allah SWT, ya, yang datang melalui mimpi, melalui malaikat Jibril yang mengabarkan bahwa sosok istri dunia dan akhirat. Nah, ketika itu Rasulullah melihat gambar tersebut adalah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Nah, Aisyah ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas, lagi kuat hafalannya. Beliau menjadi guru dari para sahabat Nabi dan para tabi'in, terutama dalam hal fikih wanita, ya, keluarga dan rumah tangga. Nah, dalam riwayat dikatakan Aisyah ini meriwayatkan hadis itu sangat banyak. Ya, ini jumlahnya itu 2210 hadis yang beliau riwayatkan hadis itu, ya. Jadi beliau ini menempati urutan keempat dalam meriwayati hadis Nabi ini. Nah, nah, jamaah sekalian rahmati Allah, ya, mari kita perhatikan beberapa lapas penting dari hadis ini. Pertama, tadi hadis ini adalah man ahdasa. Man ahdasa ini maknanya adalah barang siapa yang mengada-ngadakan, yang membuat, ya, artinya membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu artinya tidak ada sebelumnya, ya.
Nah, dalam bahasa sekarang itu kita bisa sebut sebagai kreasi baru lah. Nah, ya, membuat kreasi baru atau inovasi baru. Nah, tapi dalam konteks hadis ini adalah yang dimaksud di sini bukan inovasi dalam urusan dunia, melainkan ini yang dihubungkan dengan syariat atau dengan agama. Fi amrina haza, dalam urusan kami ini, urusan apa yang dimaksud di sini? Yakni adalah urusan dalam agama Islam. Jadi segala hal yang berkaitan dengan ibadah, dengan syariat, tata cara mendekatkan diri kepada Allah, ini yang dimaksud dengan dalam urusan ini. Kalau urusan dunia, contohnya seperti teknologi, transportasi, dan sebagainya macamnya, nah itu tidak termasuk dalamnya. Ya, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, artinya sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Fahuwa raddun, maka ia tertolak. Apapun amalannya, sebaik dan sebesar apapun, kalau dia tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan menerimanya. Maka amal itu akan kembali kepada pelakunya, ya, dan dia tidak sampai ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, hadis ini mengandung pesan bahwa Islam itu agama ittiba. Islam itu agama mengikut. Ikut siapa? Ikut Rasulullah. Bukan ibtida, bukan membuat hal-hal baru atau menciptakan kreasi baru. Jadi ittiba adalah kunci keselamatan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh sebab itu, jamaah sekalian mati Allah, amal ibadah hanya akan sampai kepada Allah, hanya akan diterima oleh Allah jika dia memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlasun niyah. Niat yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi kalau hanya ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan, maka dia tertolak. Begitu juga sebaliknya, kalau dia sudah sesuai tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas, juga tertolak. Nah, jadi harus ada kedua-duanya. Harus ada ikhlasnya dan sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah SAW, barulah amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lihat ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 110 ini. Allah menyebut dua hal kalau ingin bertemu dengan Allah. Nah, orang yang mengharap bertemu dengan Allah itu ada dua hal kalau dia ingin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Pertama, Allah sebutkan amal soleh. Nah, maksudnya apa? Amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, ini contohkan Rasulullah. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Artinya, berbuat ikhlas karena Allah SWT. Jadi, dua-duanya harus ada. Tidak boleh satu saja. Ya, dia saling berkaitan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara kita membedakan antara sunnah dan kebiasaan atau tradisi? Maka untuk menjawab ini, untuk mengetahui ini,
kita mesti tahu dulu makna dari keduanya ini, sunnah dan kebiasaan tradisi ini. Ya, pertama kita bahas ya ini tentang sunnah. Nah, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik itu qaul, ucapan, kemudian fi'li, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat beliau. Nah, ini namanya sunnah. Jadi semua yang bersumber dari Nabi, semuanya, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, takrir, ataupun sifat Nabi. Nah, itu namanya sunnah. Ya. Nah, sunnah ini dia mencakup seluruh ajaran agama Islam, mulai dari yang besar maupun yang kecil. Contoh yang besar ya sholat tadi, ya, ada sunnahnya di dalamnya. Kemudian puasa, ada zakat, ada haji, sampai juga perkara-perkara kecil. Tadi disebutkan bagaimana caranya makan Nabi, cara tidur Nabi, bahkan tersenyum pun diatur ya di dalam agama ini, dalam sunnah. Maka Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa lahu alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada tuntunan, contoh dari kami, kata Nabi, maka ia tertolak. Jadi, jamaah sekalian, sunnah itu adalah standar. Nah, standar ya, standar kita. Kalau ingin amal itu diterima, maka sesuai sunnah. Ya kan? Kalau tidak, maka dia tertolak. Nah, maka sekarang mari kita lihat beberapa contoh sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari selain sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, tujuannya apa? Agar kita sadar bahwa sunnah itu bukan hanya dalam hal-hal yang besar saja, ya, yang mahdoh saja. Nah, tapi juga dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita juga diatur oleh agama ini, oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama contohnya sunnah ya, yaitu sholat berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid kalau menurut mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah, bukan sunnah ya, sunnah muakkadah, betul. Sunnah yang sangat diwajibkan, ya kan? Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, artinya sudah mendekati wajib. Ya. Jadi jangan sampai kita bilang wajib. Nah, kalau wajib nanti berat itu. Ya. Kalau sholat berjamaah itu kita tarik jadi wajib, itu berat. Kenapa? Ya, karena wajib itu konsekuensinya ketika kita tidak berjamaah maka dia berdosa. Nah, ya. Nah, ini mesti dipahami bahwa sholat berjamaah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Maka Rasulullah sangat menekankan sekali sholat berjamaah. Bahkan beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi, ya, bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebesar 27 derajat. Nah, pahalanya itu 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Jadi kalau ada seorang sholat sendirian di rumah, ya, selama setahun, itu kalah dengan orang sholat berjamaah selama sebulan. Nah, pahalanya, ya, kedudukannya. Nah, jadi ini yang mesti kita pahami bahwa sholat berjamaah itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan ditarik ke wajib, ya. Nah, kadang-kadang itu bagi sholat nggak pernah wajib, wah dosa, itu salah, ya. Kalau sholatnya sendiri memang hukumnya wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak masalah atau tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Nah, jadi jamaah sekalian, bayangkan satu kali saja kita berjamaah sudah dilipat gandakan 27 kali. Nah, kalau kita istiqomah misalnya sholat berjamaah, maka begitu banyak pahala yang kita dapatkan, yang jadi tabungan kita kelak di hari kiamat.
Nah, yang kedua, contoh lainnya yang kecil, misalnya adab tidur, ya kan? Nah, ini banyak di antara kita nih kalau tidur we langsung ya. Ada bantal langsung baring itu, tanpa baca doa dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah kecapean kerja. Nah, jadi membaca